kartu yang masih di tangan Bank Mandiri. Persoalan ini sangat rumit sepertinya Pak. Saya udah bolak-balik nelpon Mandiri dan Pak Kadis Sosial. Itu paling pertama. Yang kedua Pak, contoh di Nagori Kaligas Koma, ini setelah kami jumlah semua penerima bantuan BRI, BNI, PKH, BPNT, PKH, bantuan Pemkab, dana desa dan kantor pos, belum yang lain lagi Pak. Itu sudah di posisi 793 dari 820 kakak. Tinggal 27 kakak lagi nih Pak yang belum mendapat. Tetapi ini data yang masih sebagian double. Jadi kalau posisi yang benar dari data itu adalah 92 kakak lagi. Karena sebagian data adalah double Pak. Jadi pertanyaan dalam hal ini Pak, apakah kami boleh mengganti nama-nama penerima double ini kepada orang yang tidak menerima dengan format bagaimana? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, apakah kami diperbolehkan? Karena kami dengar bahwa penerima bantuan untuk saat ini endingnya adalah orang yang tidak mampu dulu. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak, apakah kami diperbolehkan memberikan pemerataan bantuan dengan catatan apabila kami Nagori menerima bantuan setelah dari bantuan tunai, ya, contohnya ada lebih sembako, apakah kami bisa Pak memberikan itu kepada masyarakat yang kita anggap mampu, kaya, PNS, perangkat desa? Demikian Pak, terima kasih. Jadi Pak Bupati, kami menyampaikan di sini bahwa Tanah Jawa ada 20 Nagori dan 19 Nagori dan 1 kelurahan. Yang menjadi pertanyaan kami Pak, setelah menelusuri data seluruh bantuan yang sekarang sedang bergerak di lapangan, mulai dari kantor pos, Bank BRI, kemudian bantuan dari Pemkab Simalungun, kemudian PKH dan BPNT. Ada beberapa Nagori Pak, kami sudah tandai di sini, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nagori Pak. Kami perkirakan surplus bantuan. Sementara ada beberapa Nagori kami itu masih jauh kurang bantuannya Pak. Kalau berdasarkan dari kenyataan di lapangan Pak, untuk bantuan tunai dia dikirimkan kepada rekening, sehingga tidak mungkin ada pengalihan. Tapi untuk sembako, saya rasa bisa dialihkan ke Nagori yang belum terpenuhi. Seperti contoh untuk Nagori Panonggen Marjanji dengan jumlah kakak 354, bahwa paket bantuan di sana sudah 483, maka ada kelebihan serat 29 paket. Sementara di Nagori Balimbingan dengan 1935 kakak, saat ini bantuan yang masih ada sebanyak 1141, sehingga masih ada 794 kakak lagi yang belum dibantu. Untuk itu Pak, kami pertanyakan, apakah kami sebagai perpanjangan tangan Bapak bisa mengambil keputusan untuk mengajukan bantuan yang dalam hal ini adalah bentuk sembako, karena bantuan tunai tidak mungkin kami campuri Pak. Terima kasih. Baik, Pak Seda dulu. Siap, menuju Pak Bupati. Baik, kepada rekan-rekan camat dan pengurus kami sampaikan. Yang pertama dari pengurus Bukit Turunan terkait data PKH dan DPT, DTKS, semua dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini sedang tahap verifikasi. Itu data 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau tidak ada COVID ini, harusnya sudah selesai verifikasi di bulan 5 ini, sudah atau bulan 5 ini. Dan itu dimulai dari musyawarah dusun.
Sambil berjalan ini, usulan ini juga tetap kita verifikasi. Tetapi menunggu repotnya sistem ini, masa kita tidak membagi sembako? Menunggu ideal, kapan kita bagi sembako? Sembari itu diusulkan DTKS itu, mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin itu juga dicatat pada pengurus. Sampai nanti berjalan ini kita usulkan. Ini lagi diverifikasi semuanya. Terkadang begini, Bapak Ibu pengurus, saya juga pernah lurah. Untuk sekarang saya katakan, jangan gampang menandatangani. 5 tahun yang lalu itu pun banyak data yang tepat. Kadang-kadang kalau kita lihat, ini pusat nggak ngerti, daerah nggak ngerti. Tidak mungkin ada data pusat dari kita. Cuma kadang-kadang yang mendata itu TKSK atau siapa. Tiba-tiba tengah jalan Pak Bangun ditandatangani. Jangan mau mendatangani kalau tidak cermat betul. Karena itu berarti Bapak Ibu sudah melegalkan. Itulah datanya. Itulah yang terjadi selama ini. Kita tidak mau lagi berpikir yang lalu. Ini kita sedang tahap verifikasi. Mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, ambil jalan COVID ini pun, ini juga data ini akan terus diverifikasi. Sampaikan Pak Mulut, ini sudah tidak ada, ini sudah tetap, surat menyuratnya tetap. Ini menjadi verifikasi manual kita. Harusnya sudah selesai, tapi inilah manual kita. Dengan datangnya kami ini, Pak Bupati ini, maksudnya juga melihat itu. Inti utama adalah Pak Bupati banyak menerima masukan daripada Pangulu. Karena yang berhadapan dengan masyarakat adalah Pangulu, Gamon, asalnya dimaki-maki. Tak jelas Pangulu, sudah kotak kami. Kondisi itu melemahkan semangat Pangulu. Pak Bupati sih datang supaya jangan lemah semangat Pangulu. Yang mau dibilang adalah, beberapa hari yang lalu, warna merah ini yang kita usulkan ke kementerian, yang kuning untuk bantuan provinsi, yang putih inilah yang keren. Coba lihat mana bantuan kabupaten, mana bantuan desa. Sekarang yang tak perlu dicampuri Pangulu bantuan desa, itu hak Bapak Ibu. Sudah tahu kemana. Yang bantuan kabupaten, yang bantuan ke kementerian, yang bantuan provinsi, yang belum datang itu rangkum semua, itu mau diberikan sembako semua. Kecuali yang sudah PKH, BPNT, itu jangan lagi. Tetapi yang kita usulkan itu belum datang, itu kata Bapak tadi, ini segera buat datanya, jumlahnya dulu. Bapak kan tahu jumlahnya. Nanti ketika datang sembakonya, namanya Bapak isi. Ketika membagi, rupanya Bangun shopping, nggak ada KTP-nya, tetap bagi. KTP kan diperlukan orang mau makan. Sekarang Bapak Ibu yang tahu siapa masyarakatnya. Itulah kondisi di sini. Jadi kalau kemarin, kami cuma dapat 20 karena yang lain masih usul provinsi, yang ini masih usul tambahan ke kementerian. Jangan hiraukan itu. Yang usul provinsi, usul kementerian, masukkan lagi. Pak Bupati sudah mengambil kebijakan, ini semua dikasih sembako. Kalau tiba-tiba hari ini dikasih sembakonya, besok datang bantuan kementerian, jangan iri lah, itu rezeki dia namanya. Itu rezeki dia namanya. Apa ini daripada menunggu itu lebaran nanti nggak dapat sembako juga, setuju? Setuju. Kalau nggak setuju kan luar biasa. Baik, yang kedua, Pangulu Maligas Tonga terkait Bank Mandiri ini memang sama. Sambil menunggu kartu itu kan kita akan koordinasi yang bisa izin Pak Bupati saya ke Bank Mandiri. Tetapi yang diusulkan di Mandiri itu pun data itu kita kasih sembako Pemkab. Bolehkah kami mengganti yang double dengan format yang kalau dia sudah dapat PKH, tiba-tiba ada lagi bantuan provinsi atau kabupaten ini wewenang Bapak Pangulu lah untuk jangan lagi dikasih. Kita dari sebulan yang lalu memverifikasi ini susah sekali. Pak, Bu, 78.181 DTKS, 88.000 lebih yang terpapar baru. Itu data sebulan yang lalu. Saya khawatir yang 88.000 itu sudah bertambah. Karena ada lagi yang baru di PHK kemarin, masukkan lagi. Itulah yang harus kita hadapi. Karena prinsip utama pemerintah adalah jangan ada masyarakat yang tidak selamat
Jangan ada masyarakat yang tidak sejahtera. Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat itu harga mati bagi pemerintah. Karena itu kalau diturun, yang baru terpapar lagi pun data. Jangan kaku dengan data yang kemarin, tetapi pertanggungjawabkan dengan betul, itu tepat sasaran, tidak ada interest pribadi. Libatkan Babinsa, Babin Kamtipmas, Koramil, dan Rancan Kapolsek. Ya, Mendikbud ya. Terkait dengan memeratakan bantuan, boleh, tapi kalau tunai tadi enggak. Kalau yang ini tadi sembako tadi, dia belum dapat. Yang ini udah dapat, betul PKH-nya. Tiba-tiba datang lagi, jangan itulah. Tapi buat kita cara yang penting begini. Jangan nanti 300 dituntut tunai. Sesuai dengan jumlah dia. 2 bulan lagi ditanya, mana yang 300? Enggak tahu kemana aku kasih. Itu blok kita. Yang penting Bapak Ibu Banglu tahu, yang 300 ku minta itu ku kasih si A, si B, si C, si D, dan semuanya. Itu dia dengan jawab mungkin sedikit mengalih. Sebelum mengalih ke kembali ke poin yang nomor 2 Pak tentang data double tadi. Ini kan yang buat kami agak sedikit dilema yang dari kantor pos Pak. Itu tunai itu Pak. Jadi di situ ada sampai 2 orang 1 nama. Satu orang 2 kakak, nama. 1 kakak. Nah ini apakah kami diizinkan untuk membuat format kebersamaan dengan berita acara Pak? Baik, menurut saya karena boleh saya bilang jangan alihkan. Karena itu dari tunai. Yang tunai kasih berita acara, jangan lagi cairkan atau tahan ini sudah double dan usulkan untuk dipulangkan kepada kantor pos. Nanti bertindak. Kalau kita langsung sendiri, saya rasa tidak jangan demikian kalau untuk bantuan tunai dimaksud. Oh tidak boleh Pak, kita tunjuk nama yang jangan, karena kan namanya sudah disebutkan. Ya, buat berita acara kan mengusulkan, nanti berikutnya pasti akan datang perubahan nama dimaksud. Untuk dana jawab, saya rasa sudah terjawab tadi boleh kalau sepanjang itu sembako. Bapak Ibu yang paling tahu. Sekali lagi Bapak Ibu Camat, sangat Jawa Barat ya. Ngapain di belakang Bapak? Uang ini Pak. Pak Temang mana? Camat ke Gugus Pak. Ngapain? Melampirkan data-data Pak, data paket bertahan. Nah, oke lah. Lagi bulan puasa Pak Bupati mungkin juga terpengaruh puasa jadi masih Maklum. Baik, itu mungkin dari saya. Kami akan berbagi untuk menyempurnakan jawaban yang kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya sebenarnya tidak terlalu berat karena tidak ada yang menanya di mana ada desa ini kalau kurang. Baik, Bapak Ibu. Jadi cukup menarik. Saya ingin sampaikan kepada kita, jangan kita saling memalukan. Itu yang pertama. Di Bank Mandiri ada kartu saya penerima. Oke, Pak Pangulu punya uang, tapi kalau uang di PP kosong, nggak mungkin Bapak Ibu transfer. Benar kan? Begitulah pikiran kita. Ternyata memang sulit uang itu di pusat, di daerah. Untuk itu, siapapun yang mendapat kartu tadi, nggak usah dulu dikejar-kejar banknya. Itu yang aku bilang tadi, capek Bapak ngejarnya, kan isinya. Nah, untuk itu, catat aja, udah kita kasih sembako. Itulah yang saya bilang tadi. Ini kan ada 3 kali pemberian bantuan ini. Sekali, 2 kali. Ini bulan pertama ini, udah kita sisir dulu aja. Kayak tadi kurang 90, udah kasih. Sisir dulu semua. Bagi yang double tadi, sekarang biarkan aja. Biarkan. Tapi Bapak, Ibu Bangulu buat surat supaya kita surati kementerian. Mudah-mudahan bulan depan orang itu nggak dapat. Kenapa? Udah 2 kali dia terima. Itulah cross check data tadi. Tapi untuk memberhentikan kita nggak punya hak. Itu hak kementerian. Paham Bapak Ibu? Paham. Maka buat suratnya. Itulah sebenarnya fungsinya termasuk Babin Kamtipmas, para babinsa,
mereka juga membuat analisa. Pak Kapolsek ya, tolong yang itu, Pak Dan Ramil nanti sampaikan. Sampaikan si A ini mendapat kirim surat ke saya. Makanya di bungkus ini ketuanya saya, wakilnya Dandim dan Kapolres. Nah, itu di pusat juga sama, di provinsi juga sama. Memang itulah aturannya. Kenapa? Supaya bisa membantu gugus tugas ini. Itu tadi. Makanya, tolong kalau Bapak yang mengatakan sendiri, besok Bapak nggak tegurnya lagi. Benar kan? Jangan sampai konslet di desa itu. Itulah kembali kan, karena aku nggak milih dia, aku dapat 2 jadi kali. Jangan sampai konslet di desa itu. Ada Pak Polisi, ada TNI. Coba dikasih tahu yang 2 tadi, mereka wajib berdurasi ke saya. Kenapa? Itu namanya apa? Hah? Kalau itu sudah korupsi. Loh, bukan haknya. Nah, kalau dia dapat 2, itu kan salah penginputan, makanya kita cross check. Nah, untuk itu saya minta itulah jangan kita saling memalukan, tapi kita butuh datanya. Untuk ini tadi saya yang menarik yang lebih tadi, itu saya menarik. Kalau yang kurang saya tambahin. Mana ini nagorinya yang lebih? Coba angkat tangan. Benar nggak itu lebih Pak? Kalau menurut data yang datang lebih Pak. Dalam data yang kami buat. Oke. Tapi barangnya masih ada? Kemarin kita terima barang Pak, hanya datanya aja yang Belum. bukan barang, Pak. Oh, bukan yang dari kabupaten? Yang dari kabupaten terang Pak. Nah, Di Penampilan diambil Pak. Bukan dari Sampak Pak. berarti ada kan? Ada Pak. Oke. Karena terpaling nih Pak. Setelah kita hitung-hitung, sumber dari bantuan kita hitung-hitung, kita lihat dari personil masyarakat kita di desa, maka dari beberapa kecamatan saya kami punya lebih, maka dari kabupaten kami tidak usah terima, jadikan sama desa yang kurang, karena kami bisa di-cover oleh dari BRI, dari DTKS, dan dari BLT. Gitu Pak. Makanya belum saya ambil yang dari sembako dari kabupaten dulu. Baik, terima kasih Pak. Berarti dengan tidak datangnya yang dari kementerian ini, masa ada yang belum datang? yang dari kantor Pak. Ya, betul sudah diterima nggak? Sudah. Yang Sebentar. Gini wacana, itu yang saya bilang tadi. Daftar itu sudah ada, tapi barang itu masih di udara. Ya kan? Makanya itu sudah kita selesaikan. Bapak bayangkan kalau masih di udara, kalau nggak turun-turun. Makanya saya bilang itu yang kita selesaikan. Ya. Sudah ada jadwalnya? Oke. Jadi kalau yang dari kantor pos khusus Tanah Jawa sudah terjadwal. Berarti sudah lengkap dong? Sudah selesai? Belum cair. Kami hanya bingungnya kan yang dari kantor pos ini ada yang dari BRI. Nah. Makanya kami tadi minta izin bagaimana itu Pak menyebut itu. Apakah kami pending yang dari kantor pos supaya ditahan saja, atau juga harus diberikan kepada nama tersebut gitu. Nama dia nggak boleh kasih ke orang lain. Berarti kalaupun 3 namanya Pak harus 3 ada. Ya nanti kan dia mengembalikan. Ya, nanti dia mengembalikan kepada negara. Kepengirimnya siapa? Menteri Sosial. Dia balik ke sana. Tugas kita mengembalikan itu. Ini yang Pak sebenarnya yang jadi polemik jadinya di tengah masalah. Yaitu dia intinya saya bilang tadi dia dapat 1. Itunya tugasnya ada Pak Polisi. Maka Bapak Polisi itu wajib membuat berita acara itu. Kalau tidak, nggak bisa kita stop di bank Pak. Karena itu hak dia. Itu loh.
Ya, memang yang mau keluar ini yang maksudnya bahkan BRI memang sudah masuk semua itu karena sudah saya cek ke masing-masing sudah masuk. Yang di kantor pos ini Pak, kalau memungkinkan memang apakah memang harus ditahan dulu di kantor pos atau memang harus Dr. Wardiono? Nama saya di kantor pos itu 2 Pak, double. Apakah saya menerima dua-duanya atau satu saja yang satu ditahan di kantor pos itu? Jadi itu bisa seperti ini ya. Jadi kita yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau dia katakan dikirim 3 dengan 1 orang, ya itu boleh ditahan, tapi harus ada surat dari pihak kepolisian supaya itu dikembalikan kepada pengirimnya. Berarti nyasar istilahnya. Jadi Pak Pangulu itu sebenarnya ada pemimpin, tapi Mas kasih kita tahu data-data itu supaya Pak Kapolsek membuat surat untuk menghentikan itu. Nah, itu ya. Terus samanya itu seperti ini. Ada datanya, tahu sudah mati, ya kan? Itu nggak boleh diterima saling ahli warisnya, wajib balik. Nah, seperti itu. Ya. Mau dialihkan ke istrinya bisa, istrinya masih hidup, soalnya meninggal. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ya. Karena komitmennya menteri itu apa yang kalian data itu yang kamu kasih. Makanya datanya 5 tahun kita sedang perbaikan. Ya, jadi kurasa gini. Kalau yang enak gak usah kita bahas dulu. Yang sakit-sakit itu boleh kita bahas. Kalau yang enak biarkanlah dulu dia enak. Kan gitu kan? Nah, jadi yang tadi lah Bapak Ibu pertanyaannya, kira-kira di dapil ini masih ada nggak masyarakat Bapak Ibu yang membutuhkan sembako tadi? Itu loh pertanyaan. Sudah titik kerjakan, itu aja. Jadi, ya, itu aja. Ini tanya jawab terus nggak ada artinya yang enak. Yang enak itu biarkan aja dulu yang enak. Habis COVID ini kita bicarakan yang enak. Ya, setuju? Baik. 3 tadi ku sampaikan, tolong dikerjakan. Hari ini masuk datanya, paling lambat besok pagi. Kenapa? Barangnya harus segera kami kirim, segera. Ya. Mungkin 2-3 hari ini, 2 hari ini mungkin barang sudah ada di sini. Data dulu, namanya belakangan. Ya. Namanya belakangan. Datanya aja dulu. Buat suratnya, permintaannya. Ya. Jelas Bapak Ibu? Oke, cukup pelan. Capek kita membahas yang enak. Yang susah lah kita bahas. Kalau yang enak itu sudah ada jatahnya. Ya, saya rasa itu aja. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oh, satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi. Walaupun dalam COVID ini, tolong Bapak Ibu Pangulu segera mengeluarkan SKT. Pak Camat ya, contoh kantor camat ini sudah ada suratnya nggak ini? SKT-nya segera. Jadi kantor-kantor sekolah, kantor Bapak Ibu Pangulu supaya kita sertifikatkan semua. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tolong dibantu kami. Nggak usah diukur tanahnya nanti itu BPN kurang lebih gitu. Ya. Bapak ukur bunda yang beli BPN. Ya. Jelas Bapak Ibu? Baik, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita saling mendoakan. Semoga COVID ini cepat selesai dan Simalungun ini bangkit kembali termasuk Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Horas. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati Simalungun. Kepada seluruh para hadirin, kita sama-sama telah mendengar bahwa Pak Bupati kita meminta data. Paling lambat Bapak Ibu besok data itu sudah masuk agar semuanya permasalahan bisa diatasi secepatnya. Itu permintaan Bapak kita agar dipenuhi. Kami mohon sekali lagi besok data terakhir masuk agar seluruh permasalahan yang ada. Hari ini bahkan jumlah kepada Bapak Ibu seluruh penghulu dan Pak Camat, hari ini jumlahnya ditunggu
supaya disampaikan kepada Pak Kadis DPMPN. Nah, kita dengar sebentar dari Pak Kadis. Baik, izin boleh Pak Bupati. Tadi kita juga di Dapil 6 Kecamatan Sidamanik sudah selesai, sudah terkumpul semua data-data yang diperlukan. Jadi harapan kami sore ini juga sudah selesai data-data dari Pak Hulu. Pada saat pengambilannya nanti dilampirkan dengan surat permohonan dan nama-nama calon penerima. Mohon para pasangan dikoordinir para Bapak Ibu Pak Hulu masing-masing. Sore ini kami tunggu di sini. Terima kasih. Maka dengan demikian berakhirlah sudah pertemuan kita dengan Pak Bupati Simalungun. Terima kasih Pak Bupati, semoga sehat-sehat panjang umur, selamat jalan meninggalkan Kecamatan Tanah Jawa. Dan dia dari sini sampai ke baju puang. Kepada Bapak Ibu pengunjung mohon, di sini sudah ada menerima data. Bagi yang sudah tahu datanya berapa supaya dilaporkan sekarang juga Bapak Ibu. Ini ada Pak Sinalahi di depan. Maka kita datang semua panggung yang ada di Kabupaten Simalungun ini, kita langsung bertatap muka. Sudah kita garansi, sudah berulang kali saya sampaikan.